Sahabat Kompas.com, kasus kebocoran data masih menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Isu ini menyeruak tepatnya setelah hacker Bjorka mengaku telah meretas data pribadi masyarakat hingga pejabat publik. Tak tanggung-tanggung, dokumen rahasia BIN yang dikirimkan ke Presiden Joko Widodo juga ikut dibocorkan. Meski Menko Polhukam Mahfud MD sempat meyakinkan masyarakat bahwa data yang dibocorkan Bjorka bukanlah data rahasia, tapi tetap saja ya, sebagai masyarakat kita tetap merasa was-was. Nah, tapi tunggu dulu. Sekarang kalian mestinya sudah bisa mulai tenang. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau RUU PDP menjadi undang-undang pada Selasa 20 September 2022. Sesuai namanya, Undang-Undang PDP ini berfungsi sebagai payung hukum perlindungan data pribadi di tengah maraknya kasus kebocoran data. Lantas apa saja isi dari Undang-Undang PDP ini? Setidaknya ada 6 poin penting dari Undang-Undang PDP yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, kita harus mengetahui hal apa saja yang dikategorikan ke dalam data pribadi itu sendiri. Jadi, menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PDP, ada 2 jenis data yang dikategorikan sebagai data pribadi. Data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum. Untuk data yang bersifat spesifik, contohnya adalah data informasi kesehatan, catatan kejahatan, hingga data keuangan pribadi. Kemudian yang kedua adalah data pribadi yang bersifat umum. Berbeda dengan data spesifik, data umum ini meliputi data-data yang sudah tertera di KTP kalian, seperti nama lengkap, jenis kelamin, hingga status perkawinan. Nah, barusan adalah ulasan soal kategori data pribadi. Selain kategori data pribadi, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini juga memuat 5 poin penting lainnya. Kita bahas hak pemilik data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi dulu ya. Sebab, 2 hal ini juga ikut diatur dalam Undang-Undang PDP. Pertama, soal hak pemilik data pribadi. Di pasal 5, kalian selaku pemilik data pribadi berhak mengetahui tujuan permintaan pada pihak yang meminta data pribadi. Selain itu, kalian juga bisa menggugat jika terjadi pelanggaran pemrosesan data pribadi. Kemudian, yang kedua soal kewajiban pengendali data pribadi. Oh iya, buat kalian yang belum tahu, pengendali data pribadi ini maksudnya bisa berupa pemerintah maupun swasta ya. Dari pemerintah misalnya Ditjen Dukcapil Kemendagri yang mencatat data pribadi penduduk. Sementara dari pihak swasta, marketplace bisa menjadi salah satu contohnya. Nah, balik lagi soal pengendali data pribadi. Jadi mereka ini memiliki kewajiban yang bermacam-macam. Berikut beberapa kewajibannya. Nah, selanjutnya soal potensi kebocoran data. Seperti yang kalian tahu, meski aturan ini telah dibuat sedemikian rupa, potensi kebocoran data tentunya masih bisa terbuka lebar. Jika hal ini terjadi, maka pengendali data pribadi wajib melakukan sejumlah upaya. Salah satunya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam yang berisi upaya penanganan atas kebocoran data pada pemilik data. Selain itu, ada juga lembaga pengawas pelindungan data pribadi. Agar undang-undang ini berjalan efektif, pemerintah tentunya membutuhkan lembaga pengawas pelindungan data pribadi ini. Namun, terkait siapa saja pihak-pihak yang berada di bawah lembaga itu, hal ini masih dalam proses perumusan. Lembaga ini nantinya juga bakal bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Pokok bahasan terakhir tak lain soal larangan hingga ancaman pidana, sahabat Kompas.com. Setidaknya ada 4 hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi menurut pasal 65 dan 66 Undang-Undang PDP. Yang pertama adalah larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya. Mereka yang melanggar ketentuan ini bisa dipenjara paling lama 5 tahun dan atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Kedua, larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Pelanggar juga bisa dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Ketiga, larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Sanksi terkait pasal ini yakni pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir adalah larangan memalsukan data pribadi. Pelaku yang memalsukan data pribadi juga bisa dipenjara paling lama 6 tahun dan atau pidana denda maksimal 6 miliar rupiah. Itu dia 6 poin penting Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan DPR. Semoga dengan adanya Undang-Undang PDP ini, keamanan data pribadi masyarakat semakin terjamin ya, sahabat Kompas.com. Sekian video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.